Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Dalam pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi manusia yang menggunakan akalnya. 12 jam waktu matahari yaitu pukul 6 pagi sampai 6 sore. Dijaga malaikat, 12 jam waktu bulan pukul 6 sore sampai 6 pagi dijaga malaikat, 12 bulan dalam setahun. Baik perhitungan garis edar matahari maupun perhitungan garis edar bulan, dijaga malaikat, manusia tidak bisa lepas oleh waktu. Terikat oleh waktu, tersalib oleh waktu. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta nasihat, menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati dalam menetapi kesabaran. Malaikat yang menjaga waktu memiliki dua sifat utama yaitu, mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Hendaknya kita sebagai manusia yang terikat oleh waktu haruslah berusaha agar tidak masuk ke dalam kategori sebagai orang-orang yang merugi. Satu-satunya cara untuk tidak berada dalam kerugian adalah dengan mencari kebenaran. Kebenaran itu bersifat mutlak, tidak ada lagi pertentangan antara keyakinan dan akal. Keyakinan manusia di dalam beragama harus dibenarkan oleh akalnya. Akal harus dibenarkan oleh keyakinannya. Keyakinan yang tidak dibenarkan oleh akal adalah keyakinan buta. Akal yang tidak dibenarkan oleh keyakinan adalah kegelapan nyata. Keyakinan bukanlah warisan orang tua atau leluhur. Sebagaimana akal bukanlah pemberian orang tua. Akal adalah karunia Tuhan dan rahmat Tuhan. Oleh karenanya Nabi Muhammad, gunakanlah akal itu untuk mencari kebenaran, untuk memahami Tuhan dengan segala sifat-sifatnya. Manusia dalam hidupnya tidak akan mengetahui tujuan hidup yang sebenarnya, jika tidak ada yang mengantarkan dan menunjuki ke arah itu. Manusia sebagai rakyat hanyalah pengikut, mengikuti apa yang diajarkan dan mereka percayai. Masyarakat tidak untuk menjadi penentu, yang menjadi penentu adalah yang mereka percaya, yakini, imani. Lalu siapa yang menciptakan semua itu agar diikuti, diyakini, diimani oleh rakyat? Rakyat hanya mengikuti, membela dengan membabi buta, propaganda apapun bentuk caranya, agar mereka menjadi tertib, terkendali, terkuasai oleh mereka mengendalikan, yang hanya segelintir orang yang memberontak menolak pengendalian itu. Mereka menginginkan kebebasan dari pengendalian, propaganda, dogma yang mencekokinya, untuk mencari pencerahan.
Keadaan negaraku ditentukan oleh karma rakyatnya sendiri. Ini ditentukan oleh kualitas dirinya masing-masing manusia yang sebagai penghuni. Apapun yang dirasakan sekarang adalah hasil dari tindakan, perbuatan, karma masa lalu bangsaku. Jika terus terpuruk dan jatuh rendah kualitas bangsaku, berarti bangsaku dan rakyatnya yang pada masa lalu menanam bibit yang jelek, buruk dan sekaranglah panennya. Negara dan rakyatnya akan berubah keadaannya jika semua penghuninya rakyatnya, manusianya berubah. Maka karma perubahan itu akan merubah nasib, kualitas negara dan bangsa, rakyatnya. Rakyat hanya mengikuti perintah pemimpinnya. Karena yang memimpin manusia adiluhung, sempurna, telah mengenal dirinya, maka dia mengenal rakyat, negara dan alamnya. Itu semua bisa dilihat dari tata cara adat istiadatnya. Hanya satu yang di atas, karena kebijaksanaannya pembagian kekuasaan berdasarkan keahliannya antara para pandita yang mengurus apa, raja mengurus apa, desbe. Akan tetapi, jika raja sempurna dialah yang bertanggung jawab secara penuh lahir batinnya kepada negara, bangsa, rakyat, dunia, baik dunia tumbuhan, binatang, makhluk gaib, semua yang ada di daerah kekuasaannya dia sanggup memimpin. Itu kalau berdasarkan manusia yang sempurna. Karena dia mengetahui semua alam, dia harus memimpin. Tetapi rakyat biasa tidak mengetahuinya dan hanya sang raja yang sempurnalah yang tahu akan itu. Tuhan sudah menyerahkan bumi dan dunia kepadanya, kepada sang raja, ratu endonya akhirat, sang khalifah, sang imam mahdi, sang mesiah, sang presiden alam semesta. Akan tetapi mereka-mereka pun tidak bersalah dan tidak berdosa, karena mereka-mereka tidak tahu akan hal tersebut. Mari kita nantikan dia yang dinanti-nanti, mari kita menunggu dia yang ditunggu-tunggu, sejatinya yang kita nanti-nantikan. Sejatinya yang kita tunggu-tunggu, namun sebenarnya orangnya sama, sebenarnya orangnya hanya satu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.